anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem memang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol. Atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Ya. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya. Percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional. Katanya diminati PBB. Katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 yang menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komentar. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tumbuh. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame. Ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Ya saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah, dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat
Ya, nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan pada DPP ya. Nah, karena DPP udah punya kriteria siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak? Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Pertama, saya katakan secara aturan KPU tidak bisa katanya gubernur jadi wakil segala macam. Yang kedua, Anda mesti tanya ke DPP, bukan saya. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Gubernur siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, tersebar di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan PSI, mudah-mudahan Anies Kaisang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Jakarta, khususnya Jakarta Utara, Kelurahan Warakas, ingin Pak Anies menjabat kembali sebagai gubernur, maju kembali sebagai gubernur seperti tahun 2017, dan kami sebagai warga Jakarta telah menikmati kinerja Pak Anies. Untuk itu sekali lagi untuk Pak Anies, kami ingin Pak Anies terus maju. Anies Rashid Baswedan, yes, 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 yes. Anies Baswedan ada kemungkinan jadi calon gubernur DKI Jakarta lagi nih. Setelah DPW PKS mutusin bakal ngusung Anies di Pilkada 2024 ini. Ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khairuddin. Katanya rapat DPW PKS sepakat calonin Anies jadi calon gubernur DKI. Keputusan ini kontras banget sama sikap PKS pas habis Pilpres kemarin. Saat itu mereka bilang nggak bakal ngusung Anies di Pilgub nanti, karena Anies udah jadi tokoh nasional, bukan lagi tokoh daerah. Emang sih keputusan pencalonan Anies ini belum final, akan diputuskan oleh DPP PKS. Menurut Humas PKS Ahmad Mabruri, ada beberapa kandidat lain yang masuk radar, seperti Muhammad Sohid dan Mardani Alisera. Pencalonan Anies sebagai gubernur bikin khawatir sih. Kita ingat pas Pilkada 2017 lalu, Anies pakai politik identitas buat meraih dukungan warga Jakarta. Gara-gara itu, warga Jakarta bahkan masyarakat Indonesia jadi terpolarisasi. Kita nggak mau kondisi itu terulang lagi. Yuk, tolak politik identitas. Kami Ketua Umum Forum Komunitas Ustadzah Provinsi DKI Jakarta bersama mengharapkan kepada Pak Anies untuk siap menjadi gubernur DKI, memimpin kembali Jakarta, karena kita melihat karyanya sudah nyata, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Bahkan seluruh Indonesia dan mancanegara mengakui keberhasilan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta yang lalu. Ayo, jangan ketinggalan, semua dukung Pak Anies untuk kembali pimpin Jakarta. Saya terus terang saja mengatakan, ya, saya udah katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat, kan begitu?
Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 ya 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang 1 malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Catat itu, Amin menang wajib.
amin kalah dosa secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang satu putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyimbulnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya.
Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit. Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Sekarang ini sedang berlangsung perselisihan antara dua kubu Islam. Yang pertama adalah mereka yang mendukung para habib. Sementara di kubu seberang adalah mereka yang mempertanyakan kesucian para habib. Pertarungan ini diwakili perselisihan antara Habib Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab melawan Haji Rhoma Irama. Dalam konflik Rhoma versus Bahar dan Rizik, persoalannya jadi agak lain. Ketiga tokoh ini sebenarnya sama-sama menolak anggapan bahwa keturunan Nabi itu sakral. Yang pertama melontarkannya adalah Haji Rhoma. Tapi lucunya, Bahar dan Rizik malah mati-matian menyerang Rhoma. Jadi ini terkait dengan podcast Rhoma Irama Official. Judulnya, Tulus dari Jari yang Paling Dalam, Begini Pesan Rhoma untuk Para Muhib. Rhoma tampil dengan cara yang santun dan tenang. Dia bahkan menyebut dirinya muhibbin alias para pecinta para habib. Dia mengaku bersahabat dengan Habib Rizik Syihab, Habib Ali Kuitang, dan banyak lainnya.
Pertentangan ini bergulir tak karuan sehingga berlontaran maki-makian yang memalukan. Yang jadi pokok keramaian adalah soal Habib. Anda sering kan mendengar istilah ini digunakan di Indonesia? Istilah Habib itu merupakan sebutan bagi seseorang yang dipercaya berada di bawah garis keturunan Nabi Muhammad. Suatu kali dia diundang sebagai penceramah di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur. Ternyata penceramah pertamanya, seorang senior, bercerita tentang keistimewaan Habib dan keturunannya. Si penceramah senior itu mengatakan bahwa seorang anak Habib, yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Jangan diomelin, biarin aja, dia itu ahli surga, kata si penceramah. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Penjelasan itu ternyata sangat mengganggu Roma muda. Saat dia diberi kesempatan berceramah, dia dengan segera melontarkan koreksi. Dengan tegas, Roma menyatakan tidak setuju dengan ceramah sebelumnya. Dia bilang, surga adalah untuk orang bertakwa, sementara neraka untuk ahli maksiat, kalaupun orang itu adalah keturunan Rasulullah. Roma juga mengutip hadis yang menunjukkan kata Nabi Muhammad bahwa kalau sampai anak perempuan yang disayanginya, Fatimah, mencuri, Nabi tetap akan memotong tangannya. Jadi kata Roma, jelas tidak ada privilege bagi keturunan Nabi Muhammad. Pernyataan itu membuat masjid ribut. Roma muda sendiri diomeli oleh pengelola masjid karena dianggap kurang ajar. Dia juga dipanggil pemilik masjid yang memberi nasihat padanya. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Menurut Roma, doktrin semacam itu tidak baik bagi umat Islam. Roma dan Al-Asquri juga membahas ayat-ayat Al-Quran yang disalahartikan sehingga seolah-olah Allah mensucikan keturunan Nabi Muhammad, padahal maknanya sesungguhnya jauh dari itu. Kata si pemilik masjid, apa yang disampaikan Roma itu benar. Tapi kalau Roma menyampaikannya secara terbuka seperti itu, akan menimbulkan perpecahan. Jadi Roma dinasihati agar tidak lagi bicara semacam itu demi uhwah Islamiyah. Sejak saat itulah, kata Roma, ia mengubur dalam-dalam pandangannya tentang Habib di dalam perutnya. Dengan itu pula ia bisa bersahabat dengan para Habib. Tapi sekarang 50 tahun kemudian, Roma merasa bersedih mendengar masih ada oknum-oknum Habib yang berdakwah dengan cara yang dulu dikritiknya. Seperti Anda lihat, Roma tidak sedang menyerang Habib. Dia hanya menyatakan Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Tapi masalahnya ternyata ada Habib-Habib yang tersinggung dengan podcast Roma itu. Yang paling keras bereaksi adalah Habib berambut pirang, Bahar Smith. Dia bilang Roma itu fitnah dan mau jelek-jelekin keluarga keturunan Nabi. Bahar bahkan sampai mengatakan Roma itu bacot dan main begal nasab. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Padahal dia dan Roma sebenarnya sejalan dalam hal penyikapan tentang Habib. Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Ia memang tidak menyebut nama secara spesifik, tapi siapapun tahu pasti yang dia tuju adalah Rhoma Irama. Rizik bilang, ada seorang tokoh lanjut usia yang di podcastnya bicara seenaknya bahwa ada doktrin begini begitu tentang Habib. Lalu Rizik mengatakan, hati-hati, saya nasihati Anda. Umur Anda sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khotimah. Takutlah kepada Allah. Su'ul khotimah itu artinya akhir yang buruk. Bahar pun mengajak para jamaahnya untuk tidak percaya dengan pernyataan Rhoma Irama. Dan kasar dia bilang, kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama. Bahar menegaskan semua Habib, meskipun keturunan langsung Nabi Muhammad, jika berbuat dosa tidak perlu diikuti.
Adapun jika ada Habib mengajak kemaksiatan, maka sudah pasti masuk neraka. Kami para habaib tidak pernah diajarkan seperti itu, kata Bahar. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Rizik juga mengingatkan agar Roma tidak menyebar fitnah bahwa ada doktrin bahwa Habib bebas dari dosa. Ia juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah diajari ayahnya, kakeknya, pamannya, guru-gurunya bahwa sebagai Habib dia boleh mabuk, tidak sholat, dan berzina. Rizik bahkan menyatakan siap menghukum Habib yang mengajarkan ajaran bertentangan dengan agama Islam. Bagi saya, kemarahan Bahar dan Rizik ini sungguh mengherankan. Kemarahan mereka sama sekali tidak pada tempatnya. Bukankah mereka menyetujui pandangan Roma? Mengapa mereka justru menuduh Roma menyebarkan fitnah? Bukankah mereka seharusnya bersekutu? Dan kini ketika bahkan seorang Rhoma Irama yang mereka harapkan seharusnya membela mereka membuat podcast berisi keraguan tentang kesakralan Habib, mereka memilih tidak akan lagi diam. Mereka mengaum marah. Tapi sayangnya kekalapan mereka justru semakin memperlihatkan kepada publik bahwa kalaulah mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, itu sama sekali tak menjamin kualitas keislaman mereka. Saya sendiri percaya di hadapan Tuhan kita semua pada dasarnya sama. Kualitas kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan oleh garis keturunan kita. Haji Roma, ayo terus suarakan kebenaran. Kelurusan pandangan Anda pasti akan banyak diperhatikan. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.